semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Oke, semuanya sudah sarapan? Puji Tuhan, sudah sarapan semua. Baiklah, kita hari ini akan belajar topik C tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya dari mata pelajaran IPA bab yang ke-6. Betul sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin nanti anak-anak dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa kita mau berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak silahkan dibuka buku paket IPAS-nya, bab yang ke-6, topik yang C. Di situ nanti akan tertera konten singkat dari seorang atau sekelompok anak-anak yang sedang melihat tarian saman. Di sini ada yang mengatakan, lihat mereka kompak sekali menarikan tarian saman. Lalu temannya ada yang menjawab, iya, tarian merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa. Lalu ada lagi nih yang jawab, kita harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan juga lestari. Nah, kita harus bangga nih anak-anak terhadap kekayaan budaya yang kita miliki, yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Caranya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa ini semakin kuat, aman, dan juga damai tentunya. Oke, selanjutnya manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, saling mengenal satu sama lain. Yang kelima, dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Yang kedelapan, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan juga menghargai. Nah, agar keberagaman yang kita miliki ini menjadi penguat dan pemersatu bangsa, maka kita sebagai bagian bangsa dan negara Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai keberagaman sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, bagaimana sih sikap yang bisa kita tunjukkan? Yang pertama, kita harus menghindari sikap egois. Lalu yang kedua, lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan yang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kelima, berusaha mengenal dan belajar budaya daerah lain. Yang keenam, menghormati adat kebiasaan suku bangsa lain. Dan yang terakhir, tidak memandang rendah kebudayaan atau adat istiadat suku bangsa lain. Oke, baiklah. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, mengajarkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, mengikuti festival kebudayaan. Lalu yang keempat, mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Yang kelima, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial budaya atau adat istiadatnya. Dan yang terakhir, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Nah,
Oke, anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi, kita akan melakukan mari mencoba. Anak-anak juga bisa lihat di dalam buku paket kipas anak-anak di bab yang ke-6, topik yang C, bagian mari mencoba. Nah, kali ini kalian akan mencari tahu tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Langkah yang pertama, kita buat dulu tabelnya sesuai dengan yang ada di dalam PowerPoint atau yang ada di dalam buku paket kalian. Lalu yang kedua, kalian akan bertanya kepada 5 orang guru atau staf yang ada di sekolah tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu setelah wawancara, nanti kalian bisa sampaikan isi wawancara kalian kepada teman-teman yang lain berdasarkan arahan guru atau berdasarkan arahan ibu nantinya. Oke, lalu setelah itu kita akan lakukan bersama. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Buatlah jendela informasi mengikuti contoh skema di dalam PowerPoint atau nanti anak-anak bisa lihat di dalam buku paket. Nanti kita diskusikan manfaat keberagaman budaya untuk mengisi jendela informasi kita. Setelah kelompok selesai, nanti setiap kelompok akan bercerita mengenai jendela informasinya secara bergantian. Oke, anak-anak, setelah pembelajaran kita ini selesai, kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi pertama yang akan Ibu tanyakan adalah apa yang sudah kalian pelajari dari aktivitas hari ini? Ya, jawabannya variatif ya. Bisa mempelajari manfaat keberagaman, bisa juga tahu cara melestarikan kebudayaan, serta sikap terhadap keberagaman. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Ya, variatif. Bisa dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik, betul, menumbuhkan rasa nasionalisme, mempererat persaudaraan, dan saling mengenal satu sama lain. Oke, yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia? Ya, bervariasi ya. Kita gunakan informasi uh, yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran kita hari ini. Boleh juga membaca literatur yang ada di internet atau buku paket kalian. Oke. Oke, setelah kita lakukan refleksi, kita akan belajar lebih lanjut melalui pertanyaan satu ini. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi untuk menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kita? Yang pertama, kita boleh bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Lalu yang kedua, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, berbagi kebaikan dengan sesama. Selanjutnya, saling membantu teman, tetangga, ataupun saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa kita melihat suku, bangsa, ataupun agamanya. Lalu selanjutnya, kita menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dengan cara tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Dan yang terakhir, bersikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat senang sekali kalian berkegiatan dengan sangat baik hari ini. Ibu akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu.